Halo, kita ketemu lagi di program Devotion. Kali ini kita akan merenungkan dan mempelajari tentang hidup berkemenangan. Banyak orang Kristen yang tidak pernah merasa pertolongan Tuhan. Bahkan mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan sekarang hidup dalam kerajaan surga. Terlebih lagi murid-murid yang selama itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Sampai-sampai salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas minta bukti kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Thomas tuh minta bukti apa sih? Thomas tuh minta nunjukin jarinya ke tangannya yang bekas sapu yang ada di tangannya itu. Tapi berbahagialah mereka yang tidak percaya namun melihat, seperti kita. Kita itu orang yang berbahagia karena kita itu percaya karena tidak melihat, percaya dengan iman kita sendiri. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Kita tahu bahwa Ayub mengalami masalah dalam hidupnya yang begitu dahsyat. Dalam satu hari, anaknya Ayub itu meninggal semua. Hartanya habis, bahkan dia mengalami sakit di sekujur tubuhnya, itu sakit kusta. Tapi yang dikatakan Ayub di dalam Ayub pasal 19 ayat 25 ayat 27, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku, aku pun akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bahkan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Untuk memperoleh hidup berkemenangan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup, nggak mati, tetap hidup dia. Walaupun mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Apa aja sih hal yang membuat orang gagal dalam menjalani hidup? Yang pertama, tidak mau memahami rencana Tuhan. Tidak memahami rencana Tuhan ini apa sih? Yaitu berjalan sesuai rencananya sendiri, atau sombong, atau dia bilang congkak. Nah, contohnya Yunus. Yunus itu yang seharusnya diutus Tuhan ke Niniwe untuk mempertobatkan rakyat yang ada di sana. Malah dia lari ke Tarsus tuh ya. Yunus tuh menganggap bahwa dirinya itu superior, paling baik, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak terkontrol. Selalu ingin berbantah dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan memerintah Tuhan loh. Memang sih kita nggak bisa memahami rencana Allah, tapi kita belajar mau memahami rencana Allah. Contohnya orang yang buta sejak lahir, seperti yang dikatakan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Itu ceritanya gini, waktu Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi jalan, ketemulah pengemis yang buta di pinggir jalan itu. Terus murid-muridnya Tuhan Yesus itu tanya ke Tuhan Yesus, kenapa sih orang ini buta? Lalu Tuhan Yesus jawab, bukan karena kesalahannya, tapi karena ada rencana Tuhan yang lebih besar yang bakal dijalankan atau digenapi di hidup orang itu. Terus yang kedua, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini maksudnya orang tuh dekat sama Tuhan tapi nggak melekat. Beda ya antara dekat sama melekat. Dekat itu secara jarak aja dekat. Tapi kalau melekat itu benar-benar menempel. Sudah nggak bisa hidup tanpa gitu. Yang ketiga yaitu menggerutu.
atau tidak mengucap syukur atau bersungut-sungut. Itu juga dilakukan oleh Ayub pada awal-awalnya, yaitu yang pertama mengutuki hari kelahirannya. Dia merasa, buat apa sih dia itulah Ayub itu dilahirkan kalau ujung-ujungnya bakal kayak gini. Terus juga putus asa, seperti yang katakan di ayat 7 ayat 14. Aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahan. Ini bosan hidup ya, maksudnya kepahitan. Ini seperti yang katakan juga di Ayub 10 ayat 1. Di hari-hari ini di berita itu kan ya banyak sih berita mengenaskan kayak gitu. Banyak orang yang terkena pinjol, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Banyaklah kasus kayak gitu, kita bisa lihat di berita kayak gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berhasil atau berkemenangan? Yaitu yang pertama, berhikmat. Seperti yang dikatakan di buku 14 ayat 10 dan Matius 10 ayat 16. Yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kebijakan atau kearifan. Terus kita itu bisa memintanya kalau kita itu kekurangan hikmat. Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 5. Hikmat itu punya manfaat. Seperti yang dikatakan di Amsal 2 ayat 9. Yaitu engkau akan mengerti jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi hikmat itu bermanfaat supaya orang itu mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, dan juga setiap jalan yang baik. Apa sih tujuan hikmat? Itu kemuliaan kita. Dan dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 7. Tapi ini bukan bermaksud kita itu mencuri kemuliaan Tuhan ya. Terus yang kedua, apa aja hal yang dilakukan supaya kita hidup berhasil? Yaitu melekat pada Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini dengan catatan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan aja kita kehendaki. Buat apa Tuhan kasih kalau ujung-ujungnya itu membuat kita itu malah jauh dari Tuhan. Yang ketiga yaitu mengucap syukur. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Apa sih alasan kita itu mengucap syukur? Yang pertama, biar Tuhan yang menghitung kesengsaraan kita, seperti yang katakan di Matius 5 ayat 8. Sebaliknya yang harus kita lakukan, kalau Tuhan yang menghitung kesengsaraan kita, maka kita menghitung berkat Tuhan yang ada pada kita, yang pasti tidak terhitung. Karena salah satu berkat Tuhan yang paling utama itu apa? Yaitu hubungan dengan Tuhan. Terus yang kedua, kenapa sih kita itu harus mengucap syukur? Percayalah kalau Tuhan itu adil. Seperti yang katakan di Ulangan 32 ayat 4. Terus yang keempat, itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Kita harus mempergunakan waktu itu dengan bijak. Seperti yang katakan di Efesus 5 ayat 16. Ini ada ungkapan yang ya mungkin semua orang tahu, yaitu Orek Labora, itu berdoa dan bekerja dengan rajin. Maka itu kita harus menggunakan waktu dengan berdoa dan bekerja dengan rajin. Tapi tetap harus menyediakan waktu dengan Tuhan, menyisihkan bukan menyisakan.
Terus yang terakhir, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Seperti katakan di Yakobus 4 ayat 13-15. Karena gimana kita kan nggak tahu ke depannya itu gimana. Tuhan bakal izinin apa nggak kita melakukan itu. Ya kalau enggak gimana? Kan hidup kita itu kayak uap, seperti buka rumput yang sebentar kaca hilang. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. See you. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.